Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahmatullah. Sebelum kita mulai, proyektornya. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahmatullah. Hari ini insya Allah kita akan bahas tentang masalah korban yang berulang tiap tahun. Tapi insya Allah kita lebih nanti membahas tentang permasalahan teknisnya. Karena mungkin banyak di antara kita yang memahami tentang masalah korban, tapi secara realitanya masih ada kesalahan-kesalahan yang terjadi. Terutama bagaimana masalah menyembelih, karena dalam Islam itu sangat detail supaya menyembelih dengan cara yang benar. Korban ini ya itu ada dua. Ada namanya udhiyah. Ya. Kemudian sudah, supaya kita paham masalah korban. Ya. Ada namanya juga hadyu. Apa perbedaan antara udhiyah dengan hadyu? Ya. Dan ini yang selama ini menjadi sebuah polemik. Karena orang berpikir hadyu itu sama dengan udhiyah. Padahal hadyu sama udhiyah peruntukannya berbeda. Udhiyah itu yaitu apa yang dilakukan oleh kaum muslimin pada umumnya, di mana diambil dari kata adha yang artinya waktu duha. Kenapa? Karena korban yang dilakukan pada waktu duha. Ini namanya udhiyah. Dan udhiyah ini biasanya menyembelihnya juga masuk ke dalam hari-hari tasyrik. Dari tanggal 10, 11, 12, 13. Sedangkan hadyu, sembelihan yang dihadiahkan untuk tanah suci Mekah dalam rangka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi bisa nggak hadyu ditaruh di tempat yang lain? Bisa nggak? Nggak bisa. Jadi konsepnya hadyu itu hanya di mana? Di Mekah saja. Kalau hadyu bisa taruh di tempat lain, maka Rasulullah nggak mungkin capek-capek bawa ontanya, kambingnya dari Madinah ke Mekah. Taruh di Madinah, dibagi di Madinah, selesai. Tapi kalau udhiyah
kita mau naruh di mana aja nggak ada masalah. Bahkan kita contoh orangnya di sini, korbannya di Papua nggak ada masalah. Karena memang kondisinya umum. Tapi kalau hadiu, kondisinya khusus. Berkaitan dengan haji. Yang dimana korbannya diletakkan untuk kaum fakir miskin Mekah. Dagingnya dibagikan fakir miskin di sekitar Mekah. Tapi tidak semua jemaah haji disyaratkan untuk haji. Hanya haji qiran dan haji tamattu saja. Haji ifrad nggak pakai haji. Ini yang dimaksud. Ya. Kemudian udhiyah secara syar'i disebutkan yaitu hewan ternak. Jadi hanya hewan ternak saja yang bisa disembelih. Masuk nggak kuda? Enggak. Walaupun kuda boleh dimakan, tapi tidak masuk hewan ternak. Ya, hewan ternak yang disembelih pada hari Idul Adha dan hari Tasyrik untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla karena datangnya hari. Ini disebutkan dalam kitab Fikih Sunnah dan juga kitab Al-Wajiz. Dan Ibnu Qayyim juga menjelaskan sembelihan yang menjadi amalan mendekatkan diri kepada Allah dan ibadah adalah hadiyu dan juga al-udhiyah, korban. Kemudian juga ada aqiqah, sama, cuman peruntukannya beda-beda. Keutamaannya termasuk amalan soleh, tapi hadis pada umumnya yang menjelaskan masalah ini adalah hadis dhaif, yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mencintai seorang mengalirkan darah dari hewan korbannya, maka datang hari kiamat dengan tanduknya. Ini dhaif hadis ini. Kemudian hadis yang berikutnya juga sama, hadisnya dhaif, tapi banyak ulama yang menjelaskan bahwa intinya menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha lebih utama daripada bersedekah dengan nilainya. Contoh, kita beli hewan kurban 4 juta. Anda nggak usah beli hewan kurban lah, tak bersedekah 4 juta. Jawabannya lebih afdol berkorban dibanding dengan bersedekah dengan jumlah yang sama. Ya, ini dikatakan di dalam kitab Syarhul Mumti' al-Zadul Mustaqni yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya. Di antara hikmah besarnya adalah tentunya mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah mengatakan fasalli li rabbika wanhar. An-nahru di sini adalah berkorban onta. Karena onta bukan dengan cara ad-dabah. Dabah itu nyembelih, tapi melukai pangkal lehernya, maka disebut dengan cara nahar. Makanya Allah mengatakan wanhar, berarti Allah memberikan kepada kita ya penjelasan bahwa berkorbanlah yang terbaik. Kalau kita bicara yang terbaik, korban kambing, onta, sapi, mana yang terbaik? Kambing, onta, sapi, mana yang terbaik? Onta ya, wah, yang lebih besar manfaatnya. Ulama menjelaskan yang terbaik adalah yang paling besar manfaatnya. Manfaatnya mana? Kambing sama onta. Onta yang besar dulu ya. Makanya Allah mengatakan wanhar. Ya, Allah memberikan isyarat dengan kata an-nahar. Nahar itu hanya untuk onta saja, bukan untuk yang lainnya. Kemudian juga menghidupkan sunnahnya Nabi Ibrahim, yang dimana disuruh menyembelih anaknya, kemudian Allah ganti dengan kambing yang besar. Makanya Allah mengatakan dalam surat As-Saffat ayat 107, Allah mengatakan wa fadainahu bidabhin 'adzim, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar untuk memberikan kebahagiaan kepada orang-orang fakir miskin. Makanya Allah mengatakan la yanallahu
luhumaha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Hewan korban itu dan darahnya tidak akan sampai kepada Allah, tapi yang sampai adalah ketakwaannya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, bagaimana hukumnya? Para ulama khilaf. Ada yang mengatakan wajib. Ini pendapatnya Al-Imam Auza'i, juga Abu Hanifah, juga salah satu pendapatnya Imam Ahmad. Ya. Dan juga di antara Syekhul Islam Taimiyah, Syekhul Utsaimin. Wajib bagi yang punya kelapangan. Makanya dalam hadis yang dihasankan oleh Imam Albani dari Ibnu Majah disebutkan, ini yang menjadi dalil yang menjadikan wajib. Man wajada sa'atan falam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang memiliki keleluasaan dari sisi harta dan dia tidak nyembelih, maka jangan sekali-sekali dekat tempat sholat kami. Pendapat yang lain, dan ini pendapatnya jumhur ulama, di antaranya pendapatnya Imam Syafi'i, Imam Malik, ya, kemudian Imam Ahmad, Ibnu Hazm dan yang lainnya mengatakan bahwa sunnah mu'akkadah. Kenapa sunnah mu'akkadah? Karena ada dalil yang menjelaskan bahwa pernah Abu Bakar dan Umar mereka tidak berkorban sementara mereka mampu. Hadisnya Abu Sarihah, ya, dengan syarat yang sahih. Ini menunjukkan bahwa bahkan ada seorang sahabat juga, ya, namanya Abu Mas'ud Al-Ansari. Sesungguhnya aku sedang tidak berkorban, padahal aku berkelaparan, karena aku khawatir kalau tetanggaku mengira korban itu wajib. Maka ini menunjukkan korban itu hukumnya sunnah mu'akkadah. Maka yang rajih, wallahu ta'ala a'lam, katanya menunjukkan yang sunnah mu'akkadah, karena ada contoh dari sahabat Nabi SAW tentang masalah ini. Hewan korban yaitu disebut dengan bahimatul an'am. Bahimatul an'am yaitu hewan ternak tertentu. Ya, makanya Allah mengatakan bahimatul an'am dalam surat Al-Hajj 34. Ya ikhwah, Syekh Utsaimin menjelaskan, seandainya ada seorang berkorban dengan jenis hewan lain bahkan lebih mahal 1000 kali lipat, maka tidak diterima korbannya. Tidak sah, walaupun harganya lebih mahal jauh. Ya, karena memang syariatnya bahimatul an'am. Nah, kemudian ini dia, satu hewan korban bisa untuk satu keluarga pahalanya. Kenapa? Dicontohkan dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, dikatakan kana rajulun yudhi bi syatin anhu wa an ahli baitihi. Bahwasanya pada masa Rasulullah seseorang itu menyembelih untuk dirinya dan keluarganya. Makanya kita bisa contoh, kita punya keluasan beli sapi, nggak perlu dibagi-bagi namanya. Hanya satu orang yang punya harta plus keluarga, selesai. Otomatis dapat pahala yang besar, dirinya dan keluarganya. Suka prinsipnya kadang kita bagi-bagi. Enggak, ini buat ini anak saya pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai 7 bagian. Padahal intinya satu keluarga. Maka cukup apa? Cukup langsung atas nama satu orang dan keluarga. Bahkan ulama menjelaskan bagaimana kondisinya kalau ternyata suami sama istri ini punya uang sebagian-sebagian. Jawaban solusinya adalah kumpulkan uangnya, silakan atas namakan suami atau istri. Kemudian sembelih atas nama dirinya dan keluarga. Maka otomatis suami istri dapat pahala. Itu caranya. Ya. Kenapa? Karena Nabi SAW pernah memberikan contoh. Contohnya adalah di antara hadisnya riwayat Imam Abu Dawud disebutkan, Allahumma hada anni wa amman lam yudhahi min ummati. Ya Allah, ini dariku dan dari orang-orang yang tidak bisa menyembelih dari umatku. Maka ini yang dimaksud. Ya. Kemudian juga Nabi SAW pernah
pada waktu haji Rasulullah itu menyembelih sapi atas nama siapa? Dirinya dan istri-istrinya. Kemudian dibagikan. Ini menunjukkan ya bahwa Nabi SAW ketika menyembelih atas nama dirinya dan keluarganya. Ya, ini yang dimaksud. Kemudian bagiannya, satu sapi bisa dibagi 7 orang, sedangkan onta 10 orang. Dan ini pernah terjadi. Ya, pernah terjadi pada waktu Rasulullah SAW safar. Ya, riwayatnya Ibnu Majah. Ketika safar, maka pada waktu datang hari Idul Adha, maka 1 ekor onta 10, 1 ekor sapi 7. Jelas? Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian juga Syekh Utsaimin menjelaskan bahwa prinsipnya kerbau itu termasuk bagian dari jenis sapi, maka boleh untuk dikorbankan. Ya, karena sapi ini kan macam-macam, betul nggak? Antum sapi sendiri kalau hewan korban nanti lihat sapi, namanya lemosin lah ini gede-gede, kayak nama mobil malah. Ya, karena jenisnya yang besar-besar. Besar dari unta. Nah, oh ada unta yang besar, jangan salah. Unta itu macam-macam juga ya, kalian tahu mufradatnya unta? Hah? Ada 100 kata lebih dalam bahasa Arab intinya unta, tapi dengan jenis yang macam-macam. Bahkan unta itu kalau antum tahu, kalau mengikuti umurnya, ada bintu labun, bintu mahajjad, itu semua unta semua, tapi beda umur. Ya, makanya unta juga beda. Unta yang buat daging sendiri, unta yang kemudian diternak buat pacuan juga sendiri jenisnya. Tapi intinya bisa nggak semua disembelih? Bisa, nggak ada masalah. Cuman peruntukannya beda-beda. Bahkan ada unta yang paling mahal, tinggal nyebut aja yang punya, sampai harga orang bisa nyebut ratusan juta sampai miliar. Namanya unta merah. Unta merah ini antum lihat aja. Kalau buka di antum tanya sama Syekh Google, ya, antum akan buka ketemu bagaimana harga unta merah. Karena unta merah ini semakin indah, mereka jual harganya mengerikan luar biasa. Padahal cuma unta. Kalau dikorbankan lucu juga sama. Tapi unta merah ini berbeda. Makanya Rasulullah menjelaskan dalam hadisnya, li ayyahdiyallahu bika rajulun wahid khairul laka min khumrin na'am. Unta merah itu sebenarnya apa? Khumrun na'am. Ya, kalau satu orang mendapatkan hidayah karena jalan darimu, maka lebih baik daripada engkau dapat unta merah. Karena unta merah adalah harta paling mahal, termahal sampai sekarang. Ya, berapa harga unta merah? 200 dinar. Hah? 200 dinar. 200 dinar itu berapa? Sampai berapa? Itu yang biasa itu, bukan yang kelasnya kontes. Kalau yang kelasnya kontes nggak segitu. Kelasnya kontes nggak mungkin segitu. Kebayang? Karena unta merah ini kalau antum di TV ada siaran mereka ini, itu masya Allah harganya. Harganya mahal. Buka aja kisaran harga unta merah, nanti akan ngomong 2,2 M kan? Ya. Itu rasanya. Itu dia ya. Kemudian, nah ini dia. Bagaimana kalau korban satu kambing buat satu sekolah? Ini namanya sedekah, bukan korban. Ini namanya sedekah. Ya, namanya sedekah, beli kambing kemudian dikorbankan buat sama-sama.
hukumnya hukum sedekah, bukan korban. Karena korban itu kita bicara personal dan keluarga. Ya. Kemudian juga berkorban atas nama yang meninggal, para ulama khilaf. Yang pertama, kalau orang yang meninggal bukan sebagai sasaran utama, maka ini diperbolehkan. Tidak ada khilaf kalau ini. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika berkorban, Bismillah, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad. Rasulullah memberikan contoh dalam riwayat Muslim, ya Allah, ya terima dari Muhammad dan keluarga Muhammad. Ketika nyebut keluarga, maka yang hidup yang mati masuk semua jadi satu. Jelas? Mau orang tuanya masuk, anaknya masuk, istrinya masuk, semua masuk. Ya. Tapi yang kedua, nah yang terjadi khilaf di sini, kalau dikhususkan untuk mayit tanpa ada wasiat. Kalau ada wasiat, maka para ulama bersepakat jawabannya boleh. Ini enggak pakai ada wasiat. Ya, sebagian ulama menganggap bahwa ini merupakan amal yang baik buat mayit. Ya, di antaranya yang mengatakan ini adalah mazhab Hambali. Dalam kitab Mawsu'ah Fiqhiyah disebutkan, yaitu jika orang yang meninggal belum pernah berwasiat untuk berkorban, kemudian ahli warisnya menunaikan korbannya, ya, untuk orang yang meninggal dengan hartanya sendiri. Hartanya siapa? Si mayit. Maka madhab Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah membolehkan. Hanya madhab Malikiyah boleh tapi makruh saja. Yang lainnya membolehkan. Tapi di dalam kitab Majmu' yang ditulis oleh Al-Imam Nawawi menjelaskan, seandainya seseorang berkorban untuk orang lain tanpa izinnya, maka tidak bisa dan pahalanya nggak nyampe. Ini menurut Imam Syafi'i. Jelas. Adapun berkorban untuk orang yang sudah meninggal, maka disebutkan oleh Abul Hasan Al-Abbadi menjelaskan memperbolehkan secara mutlak karena termasuk sedekah. Ya, dan ini kata dia sah. Makanya para ulama khilaf. Khilafnya Imam Syafi'i menjelaskan tidak sah korban untuk orang lain tanpa seizinnya. Nggak nyampe pahalanya. Kalau kita lihat dibagi menjadi 3 pendapat. Jumhur ulama mengatakan pahalanya sampai, dikiaskan dengan apa? Sedekah atas nama mayit. Jelas? Karena sedekah atas nama mayit bisa. Contoh kita punya utang nih ke orang, orangnya nggak ada, maka kita bisa, orangnya meninggal, keluarganya nggak ada sama sekali, maka kita bisa cekarkan atas nama orang itu. Ya. Yang kedua, madhab Syafi'i mengatakan nggak sampai sama sekali. Madhab Maliki mengatakan makruh. Ini khilafnya. Tapi kalau berkorban atas nama si mayit dengan syarat si mayit mewasiatkan, maka ini harus dilakukan. Kalau enggak berdosa. Berwasiat tuh ya si mayit. Contoh, nanti kalau aku meninggal, tolong tahun ini aku dengan hartaku diambil buat korban sapi. Maka ini harus dilakukan. Kalau tidak, berdosa. Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 191. Ayat ini berbicara tentang masalah harta wasiat. Faman baddalahu ba'da ma sami'ahu fa innama itsmuhu 'alal ladzina yubaddiluna. Ya. Tapi kalau tidak berwasiat, maka ini jadi khilaf tadi seperti tadi. Ada yang mengatakan, kata Imam Malik mengatakan makruh, Imam Syafi'i mengatakan enggak sampai. Ya, tapi jumhur ulama mengatakan boleh. Jelas? Ya, tapi kalau berwasiat maka harus ditunaikan. Kenapa? Karena siapa yang mengubah wasiat setelah mereka mendengar, maka dosanya ditanggung bagi yang mengubah. Prinsipnya di situ. Yes. Dengan syarat wasiatnya tidak lebih dari sepertiga harta. Karena Nabi SAW mengatakan ats-tsuluts wa tsulusul katsir. Sepertiga harta itu banyak. Jadi mentok 1/3 nilainya dari semua harta. Jelas? Kemudian umur hewan kurban. Ada beberapa kondisi. Yang pertama, onta umurnya 5 tahun. Sapi
2 tahun. Kambing ada 2 jenis. Kambing yang pada umumnya bukan domba itu 1 tahun. Biasanya poel ya, atau tanggal giginya. Tapi kalau domba, ya kambing yang bulunya tebal itu 6 bulan sudah cukup. Ya, itu yang paling pendek. 6 bulan sudah bisa. Karena kambing yang seperti ini jenisnya beda. Bahkan dia lemaknya banyak. Jadi lebih banyak lemaknya kambing yang domba daripada kambing yang Jawa. Namanya kacangan orang bilang. Ya. Kemudian cacat. Hati-hati di sini ya, ikhwah. Ada 4 cacat yang tidak sah dikorbankan. Kalau tidak sah maka otomatis korbannya batal. Yang pertama, dalam hadis Nabi SAW riwayat Imam Nasai, Abu Dawud disebutkan, arba'atun la yadzina fil adahi. Ada 4 hewan yang nggak boleh dikorbankan. Yang pertama, aura, bayyan auruha, yaitu buta. Aura itu istilahnya buta sebelah. Salah satu matinya, apalagi dua-duanya. Satu aja, itu kelihatan, yang jelas-jelas kelihatan butanya. Jadi kambingnya menutup satunya melek. Ya, kalau cacat ini kelihatan, maka tidak boleh dikorbankan. Tapi disembelih dimakan halal. Tapi tidak boleh dikorbankan. Karena sembelihan ini spesifiknya harus baik. Ya, karena kita berbicara untuk ibadah bukan asal-asalan. Ya. Kemudian yang kedua adalah wal al-maridah, ya, al-bayyanu maraduha, yang sakit, yang kelihatan sakitnya sampai lemes. Nah, ini nggak boleh. Kemudian al-arja al-bayyanu dol'uha, yaitu hewan yang kurus, kelihatan banget kurusnya. Saking kurusnya sampai tulangnya kelihatan. Biasanya dipegang dari apa? Punggungnya. Kelihatan tuh hewan kurus atau enggak. Kalau kurus banget maka tidak boleh dikorbankan. Kemudian wal al-kasirah allati la tunqi, yaitu hewan yang enggak punya tulang sumsum. Maaf, yang tadi ya, arja itu astagfirullahaladzim, arja itu pincang. Tapi kalau kasirah itu kurus. Ya. Nah, sekarang ya ikhwah, coba perhatikan baik-baik. Ada hewan yang konsepnya makruh dikorbankan. Jadi ada 3 kategori. Hewan yang cacatnya nggak boleh dikorbankan itu ada 4 tadi. Yang pertama buta, sakit, kemudian pincang sama kurus. Ustaz, nah nanti ada penjelasannya. Saya beli tiba-tiba setelah itu pincang. Nah nanti ada penjelasannya, pincangnya di mana yang boleh yang enggak. Karena ada kondisi yang ternyata masuk di 4 ini, salah satunya yang pincang kita bicara. Karena insiden. Tapi tetap boleh. Ya, biasanya keseleo. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya cacat yang makruh. Contoh diantaranya telinganya terpotong, ini makruh, atau tanduknya pecah. Ya. Kemudian cacat yang tidak terpengaruh, diantaranya ya ompong, nggak ada ekornya, terus kemudian hamil, nggak ada hidungnya. Maka hal-hal yang seperti ini, cacat yang seperti ini tidak parah, maka tidak terpengaruh dengan hewan korbannya. Kemudian muncul pertanyaan, bagaimana kalau cacat itu muncul setelah dibeli? Syekh Utsaimin memberikan penjelasan. Cacat ini ada 2 kondisi. Cacat yang disebabkan karena pemiliknya, maka wajib diganti. Jadi sudah datang ke rumah pemilik ini, jelas tiba-tiba nggak dijaga tuh kambing, kepleset pincang, ganti. Karena kesalahan siapa? Pemilik.
Tapi kalau ke panitia nggak ada beda lagi. Ini pemilik sudah sampai di rumah pemilik, di rumah. Berarti yang jaga siapa? Pemilik tentunya. Ya, tapi kalau cacat tersebut bukan karena perbuatan pemilik, alias perbuatan siapa? Yang panitia atau yang mana? Orang-orang yang istilahnya apa ya? Kita bilang yang merawat. Ya, sudah dibeli dalam kondisi benar sah. Tapi kemudian setelah itu tiba-tiba cacat, maka ini diperbolehkan. Jelas? Tapi kalau istilahnya muncul tiba-tiba dari awal sudah buta atau dari awal ya sudah kelihatan sakit, maka ini nggak boleh. Itu yang dimaksud. Ya ikhwah, mana yang afdol dalam hewan korban? Ya, sapi 7 atau kambing 1? Sebentar. Abu Umamah Ibn Sal mengatakan, kami di Madinah biasa berkorban hewan gemuk. Paham spesifiknya? Hewan apa? Gemuk. Artinya yang terbaik, bukan hewan-hewan biasa. Maka di sini mayoritas ulama paling utama adalah onta. Ini afdoliyahnya. Kalau kita bilang paling utama apa? Onta. Kemudian yang kedua apa? Sapi. Jelas? Kemudian yang ketiga yaitu kambing. Kalau dari spesifikasinya. Jelas? Nah, sekarang antara urunan sama sendiri. Nah, disebutkan di dalam Syarhul Mumti' Al-Zadul Mustaqni' oleh Syekh Utsaimin, sebagian ulama menjelaskan korban satu kambing lebih baik daripada ikut urunan sapi. Karena 7 kambing manfaatnya lebih besar daripada 1 ekor sapi. Tapi kambingnya yang gemuk ya ikhwah. Bukan asal kambing yang kecil-kecil. Jadi manfaatnya lebih banyak kambing. Ini kalau kambing kecil sama 1 ekor sapi ya jelas lebih besar manfaatnya 1 ekor sapi dibagi 7. Jadi tentunya yang dimaksud kambing yang gemuk. Makanya masuk bisa nyanyiin sapi 1. Itu yang dimaksud. Berarti ulama menegaskan berkorban yang lebih banyak manfaatnya. Seperti Ibnu Qudamah mengatakan. Ya, Al-Maqdisi beliau mengatakan dalam Madhab Hambali dalam kitabnya Al-Mughni disebutkan korban seekor sapi kambing lebih utama dibanding urunan sapi. Kenapa? Karena tujuan utama korban adalah iraqatud dam, menumpahkan darah. Sedangkan ketika 1 ekor kambing dikorbankan berarti dia menumpahkan darah sendiri. Pendapatnya Syafi'i, dan itu Imam Syirazi mengatakan bahwa dalam kitabnya Al-Muhaddab berkorban dengan 1 ekor kambing lebih afdol dibanding dengan ikut urunan ya 1 sapi bagi 7. Ini yang dimaksud. Karena sahabat berkorban urunan sapi pas lagi safar, bukan pas lagi mukim. Jadi safar akhirnya urunan. Kenapa? Karena nggak dapat gampang. Ini yang dimaksud. Tapi kalau lagi mukim, jawabannya apa? Masing-masing. Itu yang dimaksud. Kadang-kadang gini, Ustaz, anak kalau kambing nggak bisa makan. La haula wala quwwata illa billah. Kalian tahu, daging teraman dimakan kambing. Ya. Tapi anak makan kambing kolesterol, Ustaz. Pusing-pusing. Masalahnya yang masaknya ngaco. Kenapa? Bayangin kambing campur santan. Santannya yang berantakan. Orang sana itu ya ikhwah, kalau makan kambing kuahnya bening-bening. Alias gak dicampuri kecuali bumbu-bumbu biasa.
Ya, nggak ada. Antum pernah nggak ketemu? Hah? Hah? Di Arab kambing pakai santan. Nah, Boleh pakai santan. enggak di sana marak itu. Antum tahu marak? Pakai santan nggak marak? Enggak. Mereka kalau masak kambing ini, sak panci yang ada kuahnya, itu namanya kan marak. Ya, mereka sebut juga ada namanya kayak model surbah lah. Surbah itu kayak sup marak itu. Mereka marak itu satu panci kuahnya kuning. Dikasih cuma apa? Kunyit. Dikasih terus sama bumbu yang lain. Itu subhanallah. Diminum itu anget satu badan langsung. Tak pernah ngerasain. Sama seperti di sini orang masak marak. Ya itu yang mereka masak dengan cara itu. Ya, nggak pakai apa? Santan mereka. Inilah mungkin kita di Indonesia. Dapetin habis gitu kasih santan, kasih kecap lagi, subhanallah, selesai. Ya, mereka kalau makan di sana, jadi gak ada istilahnya kolesterol. Justru malah ketika badannya lemas makan kambing jadi semangat. Bahkan ya subhanallah, orang makan kambing itu antibodinya luar biasa. Sampai di sana itu, saya pernah cek tekanan darah. Ketika kita tekanan darah 160, kata mereka normal. Karena pemakan kambing. Tapi kalau kita di Indonesia lupa kok tinggi. Ya karena biasa kena tahu tempe kita. Tapi realita ya, pemakan kambing itu 160 normal. Karena badannya kuat-kuat. Makanya kalau adu lari bahasa agamanya. Orang penghuni gurun. Kalau penghuni gurun kena makanan yang biasa, mereka nggak bisa bertahan di gurun. Mereka gurun rata-rata apa? 1 ekor kambing dimakan berapa orang? 4. Kita makan kambing setengah kilo sudah was-was. Ya Allah, asam urat jangan periksa habis ini. Jadi setiap lebaran itu orang sudah mulai was. Akhirnya lari ke sapi. Karena konsepnya salah. Kalau benar, bahkan ya kalau gini, oke, masalahnya kalau kambing perengus, salah cara nyembelihnya. Kita akan kupas cara nyembelihnya. Kesalahannya di mana? Selama ini kita nyembelihnya jahat luar biasa. Mendolimi binatang. Letak mendoliminya gimana? Nanti kita lihat. Ya. Terus kemudian pertanyaannya, apakah harus jantan? Jawabannya tidak. Boleh betina. Kenapa? Karena akikah ini sama dengan apa? Korban. Akikah boleh apa? Jantan atau betina. Prinsipnya di situ. Ya, nggak ada masalah. Nah, larangan bagi yang berkorban yaitu tidak mengambil apa? Rambut dan kuku. Disebutkan man kana lahu dibhun, barang siapa yang memiliki hewan korban. Berarti dia sudah apa? Sudah niat beli untuk berkorban. Dari mulai kapan? Awal Dzul Hijjah, jauh-jauh hari. Ya, faida ahalla hilali Dzul Hijjah. Kalau masuk tanggal 1 Dzul Hijjah, fala ya'khudanna min sya'rihi wala min adfarihi. Jangan pernah mengambil dari rambutnya dan dari kukunya sesuatu sampai dikorbankan. Maka di sini di dalam fikih sunnah mengatakan larangan tersebut berlaku untuk memotong dengan cara apapun atau bagian kuku dan rambut apapun. Jelas mencakup larangan mencukur gundul, mencukur sebagian atau sekedar mencabut saja. Ya, termasuk baik rambut yang tumbuh di kumis, pokoknya rambut sudah masuk di dalamnya atau rambut ketiak masuk di dalamnya. Jelas, bukan sekedar rambut kepala saja, tapi rambut badan. Maka jangan diambil. Jelas, ini yang dimaksud. Ya. Kemudian ya tentunya waktu nyembelih kita paham tempat nyembelihnya. Tempat nyembelihnya itu di tanah lapang. Ya, kenapa? Karena Nabi SAW menyembelih kambing dan ontanya di tanah lapang, bukan apalagi di dalam masjid. Ya, di tanah lapang hendaknya menyembelihnya tempatnya. Nah, kemudian wanita boleh menyembelih, boleh. Hadisnya
Ka'ab ibn Malik. Ya, pernah suatu saat budak wanita. Ya, pada waktu itu dia ngembala kambing, budak ngembala maaf, wanita ngembala kambing, diaman itu banyak. Ya, kemudian ada kambing yang mau mati, akhirnya dia pecahkan batu, kemudian dia sembelih itu kambing. Setelah itu, ya, maka Ka'ab berkata kepada keluarganya, jangan dimakan dulu sampai datang kepada Nabi SAW. Ternyata Rasulullah SAW membolehkannya, ya, untuk memerintahkannya untuk memakannya. Maka dari sini bolehnya perempuan menyembelih. Tata caranya, nah ini ya, ada namanya nahar. Nahar itu onta. Caranya menyembelihnya dipangkal lehernya dengan cara, ya, dalam kondisi berdiri. Ibnu Abbas menjelaskan onta itu berdiri dengan 3 kaki, cuman 1 kaki yang diikat, yaitu 1 kaki kiri depan. Itu tok yang diikat, 3 kakinya berdiri. Ya, kemudian baru dilukai supaya keluar darahnya. Dan onta ini gampang banget. Bahasa mudahnya, 1 orang jaga 15 onta nggak ada masalah sendirian. Karena tidak pakai disembelih, hanya dilukain pangkal lehernya saja. Jelas? Oke. Tapi cara adab, yaitu dengan apa? Menyembelih. Perhatikan baik-baik. Yang pertama, antum mau tulis. 1, hendaklah menyembelih, ya, yang disunahkan adalah orang yang punya hewannya, sunnahnya. Ya, kalau nggak bisa, maka paling tidak dia ngeliat. Dan jangan kemudian dia main pergi, pasrah gitu saja. Yang kedua, memakai pisau yang tajam. Karena Nabi SAW mengatakan, wa idza dabahtum fa'asinud dabha. Kalau kalian menyembelih, maka menyembelih dengan cara yang baik. Hadis riwayat Muslim. Kemudian tidak boleh mengasah pisau di depan hewannya. Ini yang terjadi sering yang sekarang, karena kan nyembelih rame-rame kita. Wah, Masya Allah, jagalnya yang ngasah pisau di depan. Sama dengan membunuh 2 kali. Di riwayat Imam Tabrani dengan syarat yang saya disebutkan, pernah Rasulullah melewati seseorang yang meletakkan kakinya di leher kambingnya sambil menajamkan pisau. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, mengapa engkau tajamkan sebelum ini? Tidak engkau tajamkan sebelum ini. Akhirnya Rasulullah mengatakan, apakah engkau ingin membunuhnya sebanyak 2 kali? Karena hewan itu kalau sudah lihat pisau, ya, itu mentalnya langsung antum lihat hewannya stres. Kalau sudah stres, enak dagingnya, bau. Pengaruh, ya, daging yang hewan stres tidak enak. Makanya setiap kita dapat hewan korban kambing, mesti teriaknya perengus. Karena hewannya dibuat stres semua. Gak seharusnya. Makanya hati-hati masalah ini. Ya, sampai bolak-balik di Saudi itu, ketika ada orang-orang Indonesia diajak makan, apa kambing? Udah enak. Makan, kok enak ya? Kok nggak ada baunya ya? Kok ini? Karena nyembelihnya benar. Kalau nyembelih benar, ya, subhanallah, masakan tuh nggak alot, enak. Itu yang terjadi. Padahal mereka kadang-kadang tahu masak kambing itu pakai apa. Ditaruh di bawah tanah, dikasih areng, ditutupin areng, ditutup tanah, sudah pakai panci. Lalu bisa bayangin, subhanallah, apa? Empuk, tulangnya ditarik, langsung dagingnya lepas. Kok kayaknya enak banget? Karena nyembelihnya benar. Ini yang terjadi. Kemudian menghadapkan ke arah kiblat. Ya, yaitu apa? Hewan hendaklah disembelih menghadap ke arah kiblat. Tepatnya apa? Organ yang disembelihnya, lehernya, bukan wajahnya. Bukan wajahnya untuk hadapin, tapi lehernya. Contoh antum nyembelih, ini lehernya nih, mau antum sembelih. Nah, lehernya itu yang menghadap ke arah kiblat. Jelas? Itu yang dimaksud. Ya, lehernya.
Kemudian membaringkan hewan di atas lambung kiri. Membaringkan di atas lambung kiri. Contoh, ada bagian kanan kiri. Berarti yang berbaring mana? Sisi kirinya. Jelas cara ini? Dikatakan oleh Imam Nawawi menjelaskan membaringkan hewan ya bukan dengan cara berdiri, tapi dengan cara dibaringkan ke atas lambung kiri. Mau sapi, mau kambing sama. Kalau onta nggak dengan cara itu. Syekh Utsaimin juga mengatakan hendaklah disembelih dibaringkan ke arah kiri, sehingga memudahkan untuk nyembelih. Karena kalau kanan nyembelihnya, karena kalau ke arah kiri, tangan kanan kita bisa gampang. Jelas? Oke. Yang berikutnya, menginjak kaki di leher hewan. Biasanya kalau kambing sendirian pun antum bisa. Kenapa antum sendirian nggak bisa? Karena kambingnya meronta-ronta. Gara-gara apa? Sudah stres duluan. Kalau nggak stres kambing itu, subhanallah, ada orang yang biasanya nyembelih, itu kambingnya nggak ada ngembek sama sekali. Dia masukin ke kamar mandi, tutup, kambing tenang, set. Tanpa ngembek, nggak ada suaranya, tiba-tiba keluar sudah pecahan dagingnya. Berarti tanda, kalau ini enggak, teriak-teriak, tambah seneng orang. Wah, Masya Allah, kayak euforia. Ya. Disebutkan oleh Anas bin Malik bahwa Nabi SAW berkorban dengan 2 ekor kambing. Ya. Kemudian Rasulullah membaringkan kakinya ditaruh di leher kambingnya, kemudian baru menyembelih, mengucapkan bismillah. Nah, kemudian bacaan yang hendak dibaca yaitu bismillah. Intinya di situ. Karena Allah mengatakan wala ta'kul mimma lam yudkar ismallahi alaihi. Jangan makan makanan binatang yang tidak disebutkan bismillah. Intinya bismillah. Takbir itu sunnah. Ya, kita baca bismillahi Allahu akbar. Allahu akbarnya sunnah. Tapi wajibnya bismillah. Jadi Anas bin Malik Nabi SAW pernah menyembelih dengan mengucapkan bismillahi Allahu akbar. Jadi habis bismillah kemudian bertakbir. Kemudian pada saat menyembelih dianjurkan menyebut nama orang yang jadi tujuan korbannya. Dan ini sunnah. Ya. Tapi kalau antum pada waktu di Saudi ya, nyembelih kambing buat haji, nggak mungkin atas nama fulan 1 sembelih. Enggak. Berapa? 15. Langsung disembelih 15. Dokumennya cuma disembelih doang. Ditaruh gini aja. Sudah. 15 langsung sembelih, bismillah, selesai. Karena nggak mungkin satu-satu capek orang ini. Ya, karena bukan ribuan lagi ikhwah, jutaan. Mereka nyembelih apa? Jutaan. Antum nggak bicara ribuan. Ya. Kemudian pada saat menyembelih dianjurkan dengan menyebut nama si pengorban. Nah, di sini ya, ketika bismillahirrahmanirrahim kemudian dengan lafaz apa? Hada minka walaka an. Kalau dari kita sendiri anni. Kalau dari buat dari orang lain an fulan bin fulan. Contoh. Hada minka walaka an, baru sebutin nama orangnya. Kalau keluarganya sebutin keluarganya. Jelas. Kemudian disembelih dengan cepat supaya lebih meringankan. Nggak boleh apalagi pisaunya. Astagfirullahaladzim. Ya. Nah, perhatikan dan pastikan putus. Di sini ada beberapa hukum. Putus bagian apa? Tenggorokan sama kerongkongan dan 2 urat leher. Berarti yang putus berapa? 4. Tenggorokan ada dua tempat keluar. Ini yang gede-gede. Tenggorokan sama kerongkongan itu sebelah. Kemudian 2 urat leher. Ini pas di bawahnya langsung. Jadi kalau kita putus sampai dalam, maka 4-4-nya kena semua.
Dan ini cepat mati dia. Makanya Syekh Abdul Aziz bin Baz memberikan 3 keadaan. Yang pertama, untuk sempurna maka terputus tenggorokan, kerongkongan sama 2 urat leher. Ini yang afdol halal. Jelas? Ini sepakat ulama. Yang kedua, terputus tenggorokan, kerongkongan sama salah 1 urat leher. Ini halal. Ya, boleh dimakan. Meskipun derajatnya di bawahnya yang pertama tadi. Yang ketiga, terputus tenggorokan sama kerongkongan saja, 2 urat leher. Maka dikatakan halal menurut sebagian ulama. Kenapa? Karena pada prinsipnya dalam hadis Nabi SAW disebutkan, ya, man anharad dam wa dzkarasmallahi alaihi faqul laisa sinnun wa dhafr. Ya, dikatakan bahwa selama dia mengalirkan darah dan menyebut nama Allah maka makanlah, selama tidak pakai kuku atau gigi. Sin itu gigi, dhafr itu adalah kuku. Artinya apa? Bunuhnya nggak pakai itu, digigit. Nah, maka selama nggak pakai seperti itu maka boleh dimakan. Ya. Sebagian ulama lagi menganjurkan agar membiarkan kaki kanan bergerak supaya lebih cepat meregang nyawa. Kaki kanan. Makanya ya ikhwah, kambing kalau dibiarin kaki kanan yang ngayun, nggak antum pegangi 4-4-nya. Kalau dibiarkan maka darahnya mengalir deras. Ini nggak buat bau. Selama ini apa? Masya Allah. Cancang semua. Jadi gini caranya. Antum kalau takut contoh sapi, begitu antum sembelih keluar darahnya, lepasin bagian kanannya, kanan, jelas kanan, ya, supaya apa? Darahnya keluar deras. Ketika darah keluar deras, subhanallah, saya pernah di satu tempat sembelihan kambing. Ketika mereka menjalankan itu, antum tahu, nggak ada yang bau sama sekali. Tapi kalau lihat yang caranya ngadu, masya Allah, namanya kambing perengus-perengus. Ya, jadi makanya harus dengan cara yang benar. Tapi kadang-kadang kalau jagal dikasih tahu yang ngeyel, yang bahaya. Makanya biarkan kaki kanan supaya memompa darah untuk cepat keluar. Paham? Ini caranya. Imam Nawawi menjelaskan dianjurkan membaringkan sapi dan kambing ke arah kiri. Ya, kemudian kaki kanannya kata madhab Syafi'i dibiarkan. Ustaz, sapi gimana dibiarkan? Takut nanti ditendang. Makanya ketika sudah berbaring, ya, maka kemudian setelah itu, ya, setelah disembelih lepasin itu ikatan. Langsung kamu bisa lepasin biar mompa darah untuk keluar. Yo pas sembelih langsung lepasin. Ya, antum tahu nggak kenapa bisa bangun lagi hewan korban itu? Karena ada yang nggak putus. Antum lihat rata-rata, yang putus cuma berapa? 2 toh. 2 sisanya nggak putus. Makanya hewan itu bangun lagi. Makanya yang antum lihat begitu ini. Terutama kita bicara sapi ya, 2 kerongkongannya putus memang, tapi dia bangun lagi karena urat yang untuk matikannya 2 di bawahnya itu nggak putus dia. Ini yang jadi masalah. Ya, makanya setiap tahun ada video yang tersebar hewan masuk rumahan, porak-porandakan, ini dan sebagainya. Karena caranya salah. Selalu ada korban, nanti mobil lah korbannya, motor korbannya, macam-macam. Ya, hewan masuk kali, aduh. Kemudian tidak boleh mematahkan leher hewan korban, karena kalau sampai dipatahkan sampai mati, maka ini hukumnya dibenci. Perbuatan seperti ini jelas dibenci, makruh. Ya, dimakruhkan sengaja memutuskan kepalanya ketika belum benar-benar mati, makruh hukumnya.
Ya, sebagaimana dikatakan dalam fatwa Syabakah Islamiyah. Karena ini bentuk mendolimi siapa? Hewan. Jadi tidak boleh diapa-apain sebelum benar-benar mati. Biasanya hewan itu kalau kelihatan mati atau enggak, antum lihat coba pada waktu kakinya. Disentuh kakinya dia masih gerak, berarti apa? Berarti belum mati. Kalau sudah disentuh enggak gerak, maka sudah benar-benar mati. Baru boleh dipatahkan. Jelas? Ya. Kemudian membaca salawat boleh apa enggak? Tidak, karena tidak ada dalilnya. Tidak ada dalil yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW membaca salawat ketika menyembelih. Maka ketika tidak ada dalilnya, maka ini perbuatan yang tidak ada tuntunannya. Ya. Kemudian memanfaatkan hewan korban. Yang terakhir ya. Bagaimana bentuk memanfaatkannya? Prinsipnya ada 3 pilihan. 3 pilihan. Ya, bisa dimakan sendiri atau diberikan kepada orang yang tidak mampu sebagai sedekah atau hadiah. Hadiah ini kepada siapa aja? Kalau saya punya tetangga kafir, hukumnya apa? Hadiah. Bukan sedekah. Hadiah. Ya. Maka Nabi SAW memberikan penjelasan bahwa qulu wa'atimu waddakhiru. Makan, berikan kepada orang lain dan silakan disimpan. Boleh nggak dimakan sendiri? Nah, ada 2 pendapat ulama. Yang pertama adalah wajib bersedekah sebagian. Dan ini pendapatnya Syafi'iyah dan Hanabilah. Ya, kalau sahibul korban, ya, makan semua hasil korbannya bersama keluarganya dan tidak ada yang disedekahkan, maka sahibul korban wajib mengganti. Ini pendapatnya Syafi'iyah sama Hanabilah. Imam Nawawi menjelaskan dalam kitabnya Majmu' dikatakan wa hal yushtaratu tasaddaqu minha bi syai'in am yajuzu aqluha jami'an. Dikatakan apakah boleh? Apakah disyaratkan harus disedekahkan sebagian? Ya, tidak disebutkan berapanya. Ataukah boleh dimakan semuanya? Jawabannya, boleh dimakan sendiri semua. Ya, ini menurut pendapatnya siapa? Di antaranya yaitu Ibnu Sarij, ya, Ibnu Qas, sama juga Ibnu Wakil menjelaskan. Jadi juga ini pernyataannya Asy-Syafi'i. Ya, jika ada orang yang makan semua korbannya, manfaat dari korban adalah dalam rangka apa? Mengalirkan darah, maka mendapatkan pahala dari korbannya kalau dimakan semua. Ini merupakan pernyataannya siapa? Imam Syafi'i. Jelas? Kemudian pendapat kedua, nah ini adalah mayoritas ulama Syafi'iyah. Syafi'iyah ini muridnya Imam Syafi'i. Maka dikatakan bahwa intinya wajib sebagian dari hasil korban diberikan sebagai sedekah, wajib hukumnya. Ya. Dan juga jika sahibul korban memakan semuanya sendiri, wajib ganti rugi. Berarti boleh sebagian, separuh anak, separuh sedekah, tidak ada masalah. Enggak harus dibagi sepertiga. Jelas? Tidak harus. Jadi atau enggak sepertiga tak sedekahin, 2/3 anak, tidak ada masalah. Ya, dalam prinsip ini tidak ada permasalahan karena dikatakan oleh di dalam kitab Kasyful Qana, ya, disebutkan jika sahibul korban makan sebagian besar, yaitu sebagian besar hasil korbannya atau menghadiahkannya ke orang kaya atau dimakan semua, ya, selain sekantong jatah yang dia sedekahkan untuk orang miskin, hukumnya boleh. Jadi cuma sedekahnya berapa? 1 kantong tok. Sisanya dimakan atau dihadiahkan, maka boleh. Jelas? Ya. Selama ini apa? Mau dimakan tidak boleh. Harus semua sedekahin. Karena yang berharap makannya orang satu kampung, maksudnya.
Kambingnya cuma satu. Jadi yang terjadi orang suka seperti itu. Nah, dari sini menunjukkan ya ikhwah bahwa berarti tidak ada takaran khusus. Jelas? Kemudian sedekah sebagian hasil korban hukumnya dianjurkan, tidak wajib. Ini merupakan pendapatnya Hanafiyah. Bahwa dikatakan yustahab lahu ayyakula min udhiyatihi liqaulillahi sallallahu alaihi wasallam faqulu minha wa atimul ba'isul faqir. Disebutkan diperbolehkan, disunahkan untuk apa? Memakan hewan kurban. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka makanlah darinya dan berikanlah kepada siapa? Orang yang tidak mampu. Maka di sini disebutkan disunnahkan orang itu untuk makan hasil korbannya. Bahkan dalam kitab Bada'i'us San'ani, Bada'i'us San'ai disebutkan oleh ulama sahibul korban walahu ya diperbolehkan yubahu minhuma jami'an walau tasaddaqa bikulli jazin walau habasa al-kull li nafsihi jaz. Dikatakan boleh menghibahkan semua hasil korban atau sedekah. Kalau disimpan untuk pribadi juga boleh. Intinya hewan korban itu nyembelihnya. Intinya itu. Ya, sama dengan akikah ya, ikhwah. Intinya akikah apa? Nyembelih. Antum mau bagiin mentah mateng, nggak harus mateng. Intinya nyembelih. Sama dengan korban. Akikah korban itu punya kesamaan. Jenis hewan korbannya sama, intinya juga sama. Jelas? Nyembelihnya. Mau sebagian dikasih, sebagian dibagikan. Ya, tapi intinya di sini adalah menyembelihnya. Itu inti ibadahnya. Intinya. Ya, sementara sedekah dari hasilnya statusnya adalah anjuran, sunahkan. Dibolehkan simpan. Ya, untuk pribadi. Yes, wallahu a'lam bishawab. Maka yang rajih dari sini adalah perintah untuk bersedekah dari hasil korban. Untuk yang tidak mampu menghadiahkan sebagian, maka ini anjuran, tidak wajib hukumnya. Jelas bahwa korban itu adalah menyembelih. Sementara memberikannya adalah anjuran. Ketika orang itu memiliki banyak daging, maka diberikan sebagian. Ini adalah anjuran. Jelas, wallahu a'lam bishawab. Ya. Yang menjelaskan tadi mengenai hewan kurban yang sudah dibawa ke rumahnya, Iya. yang cacat, kan lagi mengganti. Iya. Kalau tidak mampu orang itu, artinya karenanya dia itu harus itu saja. Makanya ikhwah gini, kita ini harus berhati-hati masalah ini. Kalau cacatnya disebabkan karena sahibul korban, cacat yang membuat dia tertolak. Contoh tadi apa? Pincang. Berarti ketazuran bukan? Maka sahibul korban harus berhati-hati. Kalau enggak, berarti kalau dia nggak punya dana lagi, berarti wajib nggak korban dia? Tidak. Ya sudah, nggak bisa korban, selesai. Dia sembelih itu mau dia makan semua sendiri atau dia sedekahkan, silakan. Tapi niatnya dapat. Artinya Rasulullah menjelaskan dalam hadisnya, "Faman hamma bihasanatin falam ya'malha, kataballahu hasanatan kamilah." Barang siapa yang punya keinginan kuat untuk melakukan sebuah amal dan belum sampai kepada amalnya, maka Allah tulis satu pahala sempurna. Jelas? Oke. Ada lagi pertanyaan? Ya. Nah itu menjual kulitnya di bawahnya. Ini kalau kita bahas semua nggak cukup waktunya. Ya. Intinya panitia itu tidak bisa menjual kulit sebagai bentuk apa? Upah. Ya, karena upah ini bagi jagal hukumnya harus.
dan tidak boleh diupakan dengan bagian satupun dari badan. Kalau seandainya salah satu badannya sebagai upah, maka otomatis korbannya batal. Jelas? Bahkan suka terjadi apa? Juga terjadi, ya, namanya riba. Di mana? Di dagangan kambing. Contoh, riba itu apa? Konsepnya yang diharamkan itu namanya al-bai'ud dainu bid-dain, atau bisa bahasanya kali bil kali, utang ketemu utang. Contoh, panitia ngasih spesifikasi, Pak, ini nanti kambingnya sama sapinya A, B, C, D, E, gambarnya ada semua, tapi panitia belum punya kambingnya, bakal dibeliin, silahkan bayar DP. Pertanyaannya, DP itu berarti utang nggak dia? Utang kan? Oke. Terus kemudian panitia belum ada barangnya, utang belum, maka utang ketemu utang hukumnya haram. Lihat ini semua. Nah, Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um dan para ulama Ibnu Qudamah juga mengatakan semua. Ya, dikatakan wal muslimuna yanhauna 'anil bai'ud dain bid-dain. Orang muslim dilarang untuk jual beli utang ketemu utang, tidak boleh. Kemudian Ibnu Qudamah Al-Maqdisi juga mengatakan ijma'ul ulama sepakat, ajma'a ahlul ilm anna bai'ud daini bid-dain la yajuz. Ini ijma, nggak boleh jual beli utang ketemu utang. Barangnya terutang, orangnya bayarnya utang. Terus solusinya gimana? Maka silahkan bayar lunas. Atau tidak, si panitia jadi wakil yang punya barang. Jelas? Dia wakilnya siapa? Wakilnya yang punya sapi. Kalau wakil beda kondisinya. Wakil ini sama dengan pemiliknya. Statusnya berarti ada nggak barangnya? Ada. Tapi kalau ini wala wakil wala apa? Panitia jadi independen. Kemudian barangnya masih mau dibelikan. Silakan bayar DP lagi. Waduh, ini utang ketemu utang, maka hukumnya haram. Tidak boleh. Kenapa? Duh, Pak, iya, makanya itu kan berarti ada dipakai DP. Kalau ngangsur, betul apa enggak? Ngangsurnya enggak ada masalah ya, selama enggak ada riba di situ enggak ada masalah. Tapi yang jadi permasalahan sekarang adalah ketika barangnya itu enggak dikuasai sama dia. Maka supaya selamat panitia silakan jadi wakil pemilik barang supaya keluar dari permasalahan haram ini tadi. Jelas? Oh, berarti kesepakatannya panitia jadi wakilnya siapa? Yang punya sapi. Maka ketika jadi wakil yang punya sapi, maka akadnya sama yang punya sapi langsung. Ini harga dari saya, silahkan jual berapa? Itu boleh. Silahkan engkau jual. Jadi ketika akad itu, ya kita jadi wakilnya. Wakil yang punya sapi, maka konsepnya seperti ini. Jelas? Ya, dan transaksi seperti ini batal hukumnya. Nah, nih, berarti solusinya apa? Panitia menjadi wakil. Kata Abdullah bin Abbas, tidak ada masalah. Pemilik barang mengatakan, jualkan baju ini, jika lebih sekian silahkan diambil. Jelas? Dan ini hadis riwayat Imam Bukhari. Jelas? Belantik itu yang punya barang, kita jadi wakilnya belantik. Nanti kesepakatan sama belantik, ya. Belantik berapa? Sekian. Berarti lebihannya ambil. Jelas? Ini diperbolehkan dan ini pendapatnya Abdullah ibn Abbas. Atau kemudian skemanya adalah janji untuk beli.
Ya, panitia tidak boleh menjual sapi ini meskipun boleh sebatas menawarkan saja. Hanya sekedar janji untuk apa? Beli saja. Paham ya? Ini yang terjadi. Namanya wa'du bisyara'. Wa'du itu adalah janji. Ya, syara' itu beli. Janji untuk apa? Beli. Prinsipnya seperti itu. Jadi kita bicaranya nggak perlu DP kalau tidak memiliki barang atau nggak jadi wakil belantiknya. Jelas di sini. Tapi, Tukang jaga gimana? hah? Tukang jaga, tukang potong. Tukang potong nggak sholat, nggak boleh dimakan sebenarnya. Lihat. Nah, orang nggak sholat kafir. Dikatakan Allah SWT mengatakan masyarakat fi saqar. Qalu lam nakum minal musallin. Apa yang buat kalian masuk neraka saqar? Ini pertanyaan sama orang kafir nih. Ya, kalau kata mereka kami nggak pernah sholat. Maka di sini para ulama menjelaskan bahwa orang yang sholat kufur, sepakat. Tapi khilaf di kufurnya. Imam Syafi'i mengatakan kufur kecil. Yang lainnya mengatakan kufur besar, keluar dari Islam. Dalilnya banyak. Rasulullah mengatakan dalam riwayat Muslim, inna baina rajuli wa baina syirki wal kufri tarkus shalah. Batasan antara seorang musyrik, kafir dan muslim ini apa? Ninggalin salat. Orang ninggalin salat maka apa? Kufur sama kafir, apa? Kufur sama musyrik. Maka dalam kategori meninggalkan salat, lihat juga yang lainnya. Al-ahdu alladzi bainana wa bainahum shalah, faman taraka faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka adalah salat. Barang siapa yang meninggalkan salat kafir. Jelas. Ibrahim an-Nakhai mengatakan man taraka shalah faqad kafar. Siapa yang meninggalkan salat maka kafir. Syekh Utsaimin juga menjelaskan bahwa orang yang tidak salat maka sembelihannya enggak diterima. Lihat. Orang yang tidak salat apabila nyembelih dagingnya enggak boleh dimakan, haram. Lebih buruk daripada Yahudi dan Nasrani. Karena Yahudi dan Nasrani halal dimakan. Jelas? Makanya silahkan seleksi tukang jagal. Nggak sholat coret. Kadang-kadang kita suka apa? Suka teledor. Mentang-mentang bisa jagal, pokoknya ambil comot. Makanya ini bahaya ya, Pak. Jelas-jelas orang yang nggak sholat coret. Makanya sekarang ada penggalakan apa? Juleha. Julu sembelih halal. Syarat untuk masuk juleha satu, harus sholat. Masalah caranya diajen, harus sholat. Kalau enggak dicoret. Bahkan sampai sekarang digalain sama siapa? Sama dirapatin sama DPR ya ikhwah. Tentang masalah juru sembelih halal ini ya di setiap daerah sama badan halal Indonesia itu. Ini jadi sebagai sebuah syarat. Supaya apa? Sembelihannya benar. Kalau yang nyembelih nggak sholat, apapun yang disembelih, ayam kayak kambing, semua, maka hukumnya haram. Tidak boleh dimakan. Bahkan Syekh Abdul Aziz bin Baz menjelaskan. Kenapa? Orang yang nggak sholat nggak boleh dimakan. Di antara dalilnya adalah Ra'sul amril Islam wal amuduhu shalah. Ya, pangkal segalanya adalah Islam. Tiangnya adalah salat. Kemudian ini jadi perjanjian bahwa ternyata zakat dan salat adalah syarat syahadat. Kalau dia nggak menaikkan zakat dan nggak salat, berarti syahadatnya batal. Makanya kenapa di zaman Abu Bakar orang yang nggak mau bayar zakat diperangi sebagai orang kafir? Karena mereka dikategorikan keluar dari Islam. Kalau nggak diperangi sama Abu Bakar. Karena mereka menjadikan zakat itu ngerasa sebagai pajak. Dan konsep orang yang nggak mau bayar zakat mereka syahadatnya batal. Dikatakan umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamatus shalah wa itaiz zakat.
prinsipnya di situ. Aku diperintahkan kata Rasulullah untuk merangi manusia sampai mengucapkan syahadat, dirikan sholat, menunaikan zakat. 3 syarat ini. 3 syarat ini. Jangan dipisah. Maka di sini para ulama menjelaskan sholat dan zakat adalah haknya syahadat, bareng sama syahadat. Sudah paham? Jadi tolong jagal yang nggak sholat coret. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.